Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini muter di tempat yang sama? Gaji datang, habis. Gaji naik sedikit, pengeluaran ikut lari. Kerja makin capek, tapi tabungan tetap segitu-gitu aja. Anehnya, kamu udah melakukan semua nasihat bijak yang sering orang bilang. Hidup hemat, jangan ambil resiko, cari aman, nurut aturan. Tapi hasilnya, kamu tetap di posisi yang sama, bahkan perlahan tenggelam. Masalahnya bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu kurang pintar. Justru sebaliknya, kamu terjebak dalam logika-logika yang kelihatannya masuk akal tapi diam-diam merusak masa depanmu. Inilah siklus tak berujung yang jarang dibongkar secara jujur. Yang bikin ngeri, jebakan ini nggak datang dari luar, nggak ada penjahat, nggak ada konspirasi besar. Ia hidup di kepala kita sendiri. Cara kita berpikir tentang uang, kerja, keamanan, dan masa depan semuanya disusun rapi sejak lama. Dan tanpa sadar, kita patuh. Kamu mungkin percaya bahwa kerja keras pasti berbanding lurus dengan kesejahteraan. Atau bahwa stabil itu lebih penting daripada berkembang. Atau bahwa nanti saja mikirin investasi kalau uang udah banyak. Kedengarannya rasional kan? Tapi justru disitulah masalahnya. Logika yang terasa aman seringkali adalah logika paling berbahaya. Di video ini, kita akan membongkar 5 logika terbalik yang membuat orang rajin, taat, dan penuh niat baik tetap miskin dalam jangka panjang. Bukan teori kosong, ini tentang pola nyata yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin sedang kamu jalani sekarang. Dan kalau kamu merasa, ini kok kayak hidup gue banget, tenang, bukan cuma kamu. Tapi kabar baiknya, setiap jebakan selalu punya celah. Pertanyaannya cuma satu, apakah kamu siap melihat kenyataan yang selama ini dihindari? Coba lihat sekelilingmu. Banyak orang bangun pagi, berangkat kerja tepat waktu, pulang saat langit udah gelap. Tahun demi tahun berlalu, status tetap karyawan tetap. Tapi hidup rasanya nggak pernah benar-benar maju. Setiap bulan ada rasa lega sesaat ketika gaji masuk, lalu pelan-pelan berubah jadi cemas saat tanggal tua datang. Polanya selalu sama, seolah hidup diatur oleh kalender gajian. Ironisnya, orang-orang ini bukan tipe pemalas. Mereka disiplin, taat aturan, jarang macam-macam. Bahkan sering jadi andalan di kantor atau keluarga. Tapi justru mereka yang paling sering berkata, "Iya mau gimana lagi, hidup memang begini." Kalimat itu terdengar dewasa, padahal di baliknya ada kelelahan mental yang dipendam lama. Di sisi lain, kita juga sering melihat fenomena aneh. Orang dengan penghasilan mirip, bahkan lebih kecil, tapi hidupnya terasa lebih longgar. Bukan karena mereka boros atau nekat, tapi karena cara mereka memandang uang dan keputusan hidup berbeda. Ini bukan soal keberuntungan semata, melainkan soal pola pikir yang berjalan diam-diam. Banyak dari kita tumbuh dengan pesan yang sama. Sekolah yang benar, kerja yang aman, jangan ambil resiko, nabung kalau ada sisa. Pesan ini terdengar bijak, tapi jarang diuji ulang di dunia nyata yang biayanya naik setiap tahun. Akibatnya, kita merasa sudah melakukan hal yang benar, tapi hasilnya tak pernah sebanding. Di titik ini, kebanyakan orang menyalahkan keadaan. Ekonomi sulit, gaji kecil, harga mahal, padahal masalah utamanya bukan hanya di luar, tapi di cara kita merespons realitas itu. Bukan karena kurang usaha, tapi bermain di aturan lama yang sudah tidak relevan. Dan disinilah siklus itu mengunci kita. Merasa sudah cukup berjuang tapi tidak pernah bertanya apakah arah berjuangannya benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak tidak nyaman tapi penting. Kemiskinan modern jarang terjadi karena seseorang tidak bekerja. Justru kebanyakan terjadi pada orang yang bekerja terus-menerus di jalur yang salah. Data sederhana saja, kenaikan upah rata-rata selalu tertinggal dari kenaikan biaya hidup. Artinya, meskipun kamu rajin dan loyal, secara matematis posisi kamu makin tertekan setiap tahun. Disinilah logika terbalik mulai bekerja. Logika pertama, yang penting aman dulu. Banyak orang menunda belajar skill baru, menunda ambil peluang, bahkan menunda pindah lingkungan demi satu hal, rasa aman. Padahal rasa aman itu semu. Aman hari ini belum tentu aman 5 tahun ke depan, tapi logika ini membuat orang bertahan, bukan berkembang. Logika kedua, nanti kalau penghasilan naik, baru mikir masa depan. Masalahnya, penghasilan jarang naik signifikan kalau cara berpikirnya tidak berubah. Ini seperti menunggu bensin penuh sebelum menyalakan mesin. Alhasil, orang sibuk bertahan hidup, bukan membangun arah hidup. Logika ketiga, kerja keras pasti ada hasilnya. Kalimat ini setengah benar. Kerja keras tanpa strategi hanya menghasilkan kelelahan. Banyak orang paling capek justru yang paling sulit naik level karena seluruh energinya habis untuk bertahan, bukan untuk tumbuh. Coba berhenti sebentar dan jujur ke diri sendiri. Berapa banyak keputusan finansialmu yang sebenarnya hanya reaksi jangka pendek? Gaji masuk, bayar ini itu, sisa dikit, ulangi. Tidak ada ruang untuk mikir jauh karena sistemnya memang tidak memberi nafas. Dan di titik ini, kebanyakan orang mulai defensif. Lah terus harus gimana?
Tenang, kita belum bicara solusi, kita sedang membongkar akarnya dulu. Karena kalau akar masalahnya salah, solusi apapun cuma jadi tambalan. Kalau sejauh ini kamu merasa, kok ini kayak nyeritain hidup gue banget, berarti kamu bukan gagal. Kamu cuma terlalu lama percaya pada logika yang salah arah. Semua logika ini saling mengunci, membentuk satu lingkaran. Kerja, lelah, takut ambil resiko, bertahan, ulangi. Inilah mesin kemiskinan yang paling efektif karena ia membuat orang merasa sudah melakukan yang terbaik padahal jalan di tempat. Sekarang kita sampai di titik paling krusial. Fakta pahitnya begini, kemiskinan hari ini lebih sering disebabkan oleh kepatuhan bukan pembangkangan. Orang miskin modern bukan mereka yang melawan sistem, tapi justru yang terlalu patuh pada sistem lama. Bayangkan kamu seperti hamster di roda putar, makin kencang kamu lari, makin capek, tapi posisi kamu tetap di situ. Sistem memberi ilusi progres, naik jabatan sedikit, gaji nambah tipis, lalu biaya hidup ikut naik. Kamu merasa bergerak, padahal hanya berputar. Cerita nyatanya sering kita lihat, ada orang yang puluhan tahun kerja tapi saat berhenti hidupnya goyah. Bukan karena dia bodoh, tapi karena seluruh hidupnya dibangun di satu sumber. Ketika roda itu berhenti, semuanya runtuh. Disinilah aha momennya. Masalahnya bukan kurang usaha, tapi terlalu lama mengikatkan hidup pada satu jalur sempit. Logika yang sejak awal diajarkan, aman, stabil, nurut, ternyata bukan tameng tapi kandang. Dan selama kita menganggap kandang itu rumah, kita tidak pernah mencari pintu keluar. Di titik ini, pertanyaannya berubah. Bukan lagi kenapa gue capek terus, tapi kenapa dari dulu gue disuruh lari di roda ini. Dan lebih penting lagi, siapa yang diuntungkan ketika kita tidak pernah berhenti untuk memikir ulang. Dari semua yang sudah kita bongkar, ada satu prinsip utama yang jadi akar dari siklus tak berujung ini. Kemiskinan bukan sekadar soal angka penghasilan, tapi soal ritual berpikir yang diulang setiap hari tanpa disadari. Selama ritual itu tidak berubah, berapapun gajimu, hasil akhirnya akan sama. Disinilah banyak orang keliru fokus. Mereka sibuk memperjuangkan berapa yang didapat, tapi jarang mempertanyakan bagaimana cara hidupnya disusun. Padahal, sistem hidup yang salah akan selalu memakan penghasilan, sekecil atau sebesar apapun. Ini sebabnya ada orang bergaji pas-pasan tapi perlahan naik level, dan ada yang penghasilannya lumayan tapi hidupnya stagnan bertahun-tahun. Prinsip ini nyambung langsung dengan pembahasan sebelumnya tentang 2 juta bukan gaji kecil, hanya saja ritual temurun ini yang buat kamu terjebak kemiskinan permanen. Kalau di video itu kita bicara bahwa nominal bukan musuh utama, maka di sini kita melihat sisi yang lebih dalam. Logika perbaliklah yang menjaga kemiskinan tetap hidup. Ritual itu sederhana tapi mematikan. Selalu menunggu sisa, selalu menunda perubahan, selalu memilih aman, selalu merasa nanti saja. Logika-logika ini diwariskan, dinormalisasi, bahkan dipuji sebagai sikap dewasa. Padahal justru inilah yang membuat banyak orang tidak pernah keluar dari fase bertahan hidup. Benang merahnya jelas. Selama keputusan hidup diambil hanya untuk menghindari rasa takut hari ini, masa depan akan terus dikorbankan. Orang miskin permanen bukan mereka yang penghasilannya kecil, tapi mereka yang tidak pernah memberi ruang pada hidupnya untuk tumbuh. Kalau kamu belum menonton video sebelumnya, penting banget untuk melihatnya sebagai fondasi, karena di sana kita bongkar mitos paling berbahaya, bahwa gaji kecil adalah vonis. Padahal yang lebih berbahaya adalah ritual dan logika yang terus diulang tanpa pernah ditantang. Kalau tadi kita sepakat bahwa masalahnya ada di ritual dan logika, maka solusinya juga tidak bisa setengah-setengah. Siklus ini tidak bisa diputus dengan motivasi, tapi dengan desain ulang cara hidup. Bukan soal kerja lebih keras, melainkan kerja dengan arah yang berbeda. Insight pertamanya, berhenti hidup dari sisa. Selama uang, waktu, dan energi hanya dialokasikan dari kalau ada lebih, perubahan tidak akan pernah terjadi. Orang yang keluar dari siklus ini justru memaksa ruang untuk masa depan di awal, bukan di akhir. Entah itu belajar skill, membangun aset, atau membuka jalur pendapatan baru, semuanya diposisikan sebagai kebutuhan, bukan bonus. Insight kedua, keamanan sejati bukan stabilitas, tapi opsi. Satu sumber penghasilan itu bukan aman, itu rapuh. Aman adalah ketika kamu punya kemampuan, jejaring, dan nilai yang bisa dipindahkan kemanapun. Fokus pada apa yang bisa kamu bawa, bukan pada tempat kamu berpijak sekarang. Insight ketiga, naik level selalu terasa tidak nyaman di awal. Kalau semua keputusanmu terasa aman dan familiar, besar kemungkinan kamu masih berada di jalur lama. Pertumbuhan hampir selalu datang bersama rasa canggung, takut, dan ragu. Itu bukan tanda salah arah,
justru tanda kamu keluar dari roda. Solusinya bukan harus langsung besar, mulai kecil tapi konsisten. Ubah satu keputusan harian, cara mengelola gaji, cara memilih lingkungan, cara menghabiskan waktu setelah kerja. Satu perubahan arah kalau diulang setiap hari, dampaknya eksponensial. Yang paling penting, sadari ini, kamu tidak terlambat. Kamu hanya terlalu lama diajari bertahan, bukan berkembang. Dan begitu logikanya dibalik, siklus itu kehilangan kekuatannya. Intinya sederhana tapi krusial. Kemiskinan permanen bukan lahir dari kurangnya usaha, melainkan dari logika dan ritual yang terus diulang tanpa pernah dipertanyakan. Selama hidup hanya diisi dengan bertahan, roda itu akan terus berputar. Kalau pembahasan ini terasa menampar, itu pertanda kamu mulai sadar, dan kesadaran adalah langkah pertama untuk keluar. Kamu tidak rusak, kamu hanya terlalu lama mengikuti peta yang salah. Kalau kamu merasa video ini relevan, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kena di kamu. Jangan lupa like kalau ini membuka sudut pandang baru, dan subscribe supaya kamu nggak kembali terjebak di siklus lama.